Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Saya suka kesel kalau datang penceramah, penceramahnya bilang Islam ada semenjak Nabi Muhammad. Enak aja. Itu dalilnya mau dibilang apa ini semua mana Nabi Isa. Ini Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua dalilnya ada. Saya suka kesel kalau datang penceramah. Penceramahnya bilang Islam ada semenjak Nabi Muhammad. Enak aja. Itu dalilnya mau dibilang apa ini semua mana Nabi Isa. Ini Nabi Isa nih. Agama Islam di masa Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa, Nabi Nuh aja ada. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Berarti Yesus adalah pernyataan diri Allah yang paling akhir, paling puncak, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya pada kita manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya Allah yang satu-satunya itu. Terus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ialah yang menyatakan. Yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang gaib itu hanya satu, yaitu firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Di luar itu orang tidak akan kenal Bapa ini. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dia wahyu Allah terpuncak, dia terakhir. Makanya kita tidak menunggu Nabi lagi. Sesudah Yesus. Dulu pada abad keempat ada seorang yang bernama Mani atau Manes, orang Persia. Dia mengatakan bahwa dia adalah meterai segala nabi. Kenapa? Ya Buddha, ya Krishna, ya Konghucu, ya Yesus itu berinkarnasi dalam dia. Jadi semua kenabian ini dipenuhi di dalam dia. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Dialah Krishna, dialah Buddha, dialah Kristus. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan dirinya meterai segala nabi, nabi terakhir, terlambat. Meterai itu sudah diberikan pada Yesus. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat dirasa. Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada yang kekal. Itu yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dan dengan meterainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Meterai ke Yesus bukan yang lain. Kalau orang-orang sesudah Yesus mengaku dirinya meterai segala nabi, terlambat kadaluarsa klaimmu. Sebab Yesus yang telah diberi meterai. Maksudnya apa? Kalau ada surat penting dari pemerintah, ada meterainya, bisa ditambah nggak di dalamnya, di bawahnya? Ya ada, udah selesai. Meterai kenabian, meterai pewahyuan, meterai kebenaran itu sudah diberikan pada anak manusia ini, pada Yesus Kristus. Berarti Yesuslah wahyu pamungkas. Yesuslah penyataan terpuncak dari Allah itu. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di bawah Bapa itulah yang menyatakan, bukan yang lain.
Jelas ini ya. Nah, untuk sampai kepada dia sebagai wahyu terakhir, ada proses tadi kan, berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah, inilah yang sedang kita pelajari, berulang kalinya dan berbagai caranya ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menjanjikan bahwa akan ada anaknya, keturunannya, yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunan mulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan mulah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani-nya Zera, bukan Zeraim. Kalau Zeraim artinya keturunan. Oleh Zera mulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berarti hanya ada satu keturunan Abraham nanti yang akan menjadi berkat bagi manusia. Itu diterangkan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Dekat? Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan pada Abraham adalah Kristus. Dijanjikan pada Ishak adalah Kristus. Dijanjikan pada Yakub adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan semua janji-janji dan wahyu-wahyu dan firman-firman yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ini ya? Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Iya, maka muncul nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kadaluarsa. Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Ini bukan karena saya mencari, bukan karena saya belajar, tetapi ini benar-benar satu mujizat. Kalau ditanya sampai sekarang, kenapa saya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat? Saya juga nggak tahu. Tetapi cara Tuhan yang misterius itulah yang telah menyelamatkan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya orang biasa-biasa saja. Saya seorang gadis yang biasa-biasa saja, yang hidup dalam latar belakang tidak percaya Yesus, tetapi kami hidup di dalam satu keluarga yang memang satu keluarga kami sama sekali tidak ada yang menikah dengan orang Kristen, dan memang hidup di tengah-tengah keluarga yang memang sangat diwanti-wanti sekali untuk jangan sampai bergaul dengan orang yang non agama kami. Sejak kecil, kebiasaan saya cuma sekolah, sembahyang, mengaji,
Dan begitu saja. Bahkan sampai saya remaja, sampai kadang-kadang ibu saya marah karena kalau pagi-pagi subuh, dulu kami pernah tinggal di Kebayoran Baru tahun 70-an. Saya masih remaja, mama saya sering marah, ayah saya juga sering marah karena saya jam 4 pagi itu sudah berangkat ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramah-ceramah subuh. Jadi saya ikut sholat berjamaah di masjid yang ada di Kebayoran. Sesudah sholat saya tidak langsung pulang, saya terus mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sampai akhirnya saya pribadi sangat yakin banget bahwa agama saya lah yang benar waktu itu. Sampai kadang-kadang bapak saya itu negur, kamu tuh kalau ngaji jangan terlalu banyak belajar yang pemahaman. Nanti kamu jadi melenceng. Pernah bapak saya bilang begitu. Tapi saya makin asik belajar atau mendengarkan ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Selain juga saya waktu kecil itu suka prihatin lihat anak-anak di kampung saya. Kadang-kadang masih kecil, mereka belum bisa ngaji. Ya saya ajarinlah surat-surat kecil ya supaya mereka bisa sholat. Karena kalau sholat itu kan harus hafal ayat-ayat kitab suci kami. Bahkan mama saya sendiri juga, saya harus jujur katakan, mama saya itu juga nggak bisa baca kitab suci. Jadi saya suka kadang-kadang dengar, suka kadang-kadang nguping ke mama. Mama tuh kadang-kadang kalau sholat cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, padahal ada 20 lebih juz ama yang pendek-pendek, itu bisa dihafal untuk sholat. Jadi saya tergerak, saya merasa terpanggil untuk ngajarin mama supaya mama bisa ngaji. Akhirnya mama bisa ngaji dan hafal surat-surat pendek untuk sholat. Jadi itulah kebiasaan saya sejak kecil. Dan karena memang kebiasaan saya sejak kecil tuh mama sama bapak sudah lihat saya aktif di situ. Mereka sebenarnya sangat menyayangi saya, sangat-sangat menyayangi. Jadi menurut saudara-saudara saya, kadang-kadang juga mendatangkan kecemburuan gitu, karena saya dari segi kerohanian memang yang paling rajin ketika itu. Mama saya beriman, bapak saya orang beribadah, tapi artinya yang rajin ke pengajian. Bahkan setiap malam saya selalu pengajian dari habis sholat Isya sampai malam itu belajar memaknai, belajar pemahaman ya. Kalau di Kristen mungkin pemahaman Alkitab, kalau kami pemahaman agama lain, pengajian ya, PA ada juga. Nah itu kadang-kadang mama saya juga suka marah, kamu anak gadis jangan terlalu malam. Tapi saya suka dijemput sama teman-teman, tentunya teman perempuan banyak, bapak-bapak juga ada pakai kendaraan. Nah jadi saya tidak katakan saya tidak mengerti, saya tidak terlalu mengerti karena ketika itu baru tahap belajar. Nah kira-kira tahun 74 saya kenalan secara tidak langsung dengan seorang laki-laki, itu saudara Nainggolan. Saya panggilnya waktu itu Om. 74 kalau tidak salah. Kenalnya nggak sengaja ya, karena kenal begitu saja karena beliau dulu kontrak dekat rumah saya di daerah Kebayoran Baru. Jadi ya tetangga pasti kenal. Nah saya ya nggak pernah kepikiran macam-macam. Saya kenal begitu aja, bahkan nggak terpikir terlalu jauh. Ya, beliau sering datang ke rumah, bahkan satu kali beliau minta diuruskan KTP-nya sama bapak saya, datang ke rumah. Waktu bapak saya belum datang, beliau nunggu gitu. Ya, tapi saya tinggal-tinggal. Saya waktunya sholat ya sholat, waktunya saya ngaji ya ngaji gitu. Jadi memang sama sekali nggak ada kepikiran di hati saya untuk ada hubungan, apalagi hubungan asmara, nggak ada, karena nggak pernah kepikir bagi saya untuk menjalin hubungan khusus dengan orang yang tidak seiman waktu itu. Nah kira-kira waktu berjalan terus, kenalan 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun, dan memang sama sekali hati saya tidak pernah terpikir untuk menikah dengan orang yang non agama saya, sama sekali tidak pernah. Karena hati saya dalam iman saya
kalau saya sampai menikah dengan orang tidak seiman, saya sudah berzina. Hukumnya berzina rohani bagi kami lebih berat. Ya, lebih berat. Karena neraka jahanam sudah di depan mata. Gitu. Bahkan setiap hari kalau ada pengajian, bahkan mama saya kalau nasehatin, bapak saya kalau nasehatin, saudara-saudara. Saya punya perilaku buruk aja, selalu standarnya orang tua suka bilang begini, kamu itu kelakuannya lebih-lebihan orang kafir ya. Kamu itu kelakuannya lebih-lebih orang disebutlah agama lain. Jadi kami menganggap orang agama lain selain agama kami itu ya rendah banget. Rendah banget bawaannya tuh ya, apa sih kamu gitu. Sehebat-hebatnya kamu tetap kamu bukan beragama yang rahmatan lil alamin gitu. Kamu tuh kafir. Tuhan itu banyak. Jadi hati tuh tetap bawaannya merendahkan, merendahkan. Ya, begitulah saya. Jadi satu kali setelah beberapa waktu saya berkenalan. Dulu saya panggil Pak Nenggolan ini Om, karena umur kami terpaut 9 tahun. Ya, saya sekarang umur 63-an, suami sudah jalan 73. Sekarang umurnya. Jadi terpaut. Jadi memang dulu saya panggil Om. Kalau memang saya suka, tentunya saya nggak mungkin panggil Om. Dan memang tidak pernah terpikir sama sekali. Cuma yang saya heran dari Pak Nenggolan ini, dia sering datang, saya udah bilang, mama saya udah mengingatkan. Saya dulu dipanggilnya Neng sama mama. Neng, jangan sering-sering lah itu si Om Batak itu datang. Bapak marah terus gitu. Terus sampai mama saya tanya, kamu tuh ada hubungan sama dia? Enggak lama, enggak. Saya sama teman-teman pengajian aja saya suka bilang, jangan sampai kamu kenalan sama orang lain agama. Bahkan saya dulu kalau bertamu ke orang Kristen, minum di rumahnya aja nggak berani. Nggak berani saya minum di rumahnya. Dulu belum ada aqua, saya tahankan lah itu haus-haus. Bahkan apalagi diajak makan. Saya paling tidak pernah makan di rumah orang yang non agama kami. Paling tidak pernah. Bawaannya apa? Sepertinya jangan-jangan barangnya itu yang haram-haram gitu. Apalagi kalau yang punya anjing. Aduh, saya udah geliknya minta ampun. Ya saya rasa itu najisnya minta ampun. Jadi mama saya desek, kalau gitu kamu larang lah orang tuh datang. Bapak suka tanya sama mama, nanti orang Kristen tuh bahaya katanya. Itu bapak saya dulu istilahnya mama saya, kita nggak bisa lawan jinnya katanya gitu. Itu jinnya kuat, dia bilang begitu. Ya saya nggak ngerti, namanya masih umur belasan, waktu itu umur saya masih 18-19an lah. Ya saya nggak ngerti, pokoknya enggak kok orangnya baik-baik aja. Dan lucunya saya sampai saat itu pun saya nggak ada hati asmara sama Pak Nenggolan. Tapi Pak Nenggolan datang terus. Terus satu kali saya tanya, Om kenapa kamu suka datang terus? Nggak tahu saya kalau mau datang ke rumah kamu tuh, kalau berdoa kok dorongnya pengen ke rumah kamu gitu. Kenapa ya Om ya gitu. Terus ya nggak tahu. Pokoknya saya kalau berdoa dorongannya mau ke rumah kamu gitu. Padahal datang ke rumah juga cuma duduk saja. Bahkan suka bisik-bisik mama saya bilang, nggak usah bikinin minum lah. Maksudnya apa? Takut nanti gelas saya, gelas kami diminum oleh orang kafir kan gitu, dipakai oleh orang kafir. Tapi lama-kelamaan ya saya nggak tega juga. Kadang-kadang saya kasih juga minum kan gitu kan, kasihan orang duduk. Ya kita ngobrol nggak ada ngomongin masalah seperti orang pacaran, seperti orang bersuka-suka, sama sekali nggak ada sama sekali. Cuma dia ngomong soal agama, soal kalau saya rupanya beliau suka perhatikan saya setiap hari saya pergi. Setiap hari pulang sekolah, saya biasanya sore-sore bantu-bantu orang tua habis sholat maghrib, atau kadang-kadang habis sholat isya saya langsung pergi ngaji. Dulu ada sahabat pengajian saya, sekarang udah meninggal, 2 almarhum. Ya, itu sahabat saya pengajian kemana saja saya pergi sama mereka. Yang satu meninggal sudah punya anak 1. Yang satu meninggal masih gadis, ya itu 3 sahabat saya perempuan, dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, satu kali karena mama saya nasihatin saya dianggap bapak itu nggak mempan, akhirnya satu kali bapak itu tanya langsung sama saya. Beliau ngomong sama saya, Sri, kamu nggak bisa larang si Nenggolan itu datang
gitu. Udah Pak, saya udah larang terus, setiap hari saya larang. Setiap hari saya larang. Tapi beliau datang-datang terus. Dan kalau Pak Nenggolan datang ke rumah, sering saya tidak ada. Sering. Jadi sering kalau datang ke rumah cuma ketemu mama. Jadi duduk hanya di luar, ada di teras ya. Tempat duduk hanya di luar. Sering kali hanya ketemu mama. Sering kali hanya ketemu mama. Karena saya kalau udah feeling nih kalau beliau mau datang, aduh, saya nanti diinterogasi lagi, saya dimarahin lagi sama mama. Ini bapak kayaknya udah curiga. Jadi saya tinggal ngaji. Memang saya percepat pergi ngaji saya. Dan beliau tahu jam berangkat ngaji saya. Beliau tahu. Jadi Pak Nenggolan tahu. Jadi dia datang kadang-kadang sebelum saya berangkat ngaji. Tapi saya tahu. Ketika saya feeling dia mau datang, saya langsung berangkat ngaji. Paling sering kalau datang ke rumah tuh saya nggak ada yang ketemu mama. Dan herannya beliau tunggu di depan sampai mama saya tutup pintu, kadang-kadang mama saya intip di jendela, beliau masih duduk nunggu. Ya saya pulang gitu aja, nggak ya cuma bilang om udah, langsung saya masuk. Begitulah bertahun-tahun. Tapi rupanya bapak saya terganggu kenyamanannya. Akhirnya mulailah bapak mulai ngomong keras, kalau kamu nggak bisa usir atau kamu tidak bisa cegah, bapak yang bicara. Nah, satu kali sengaja bapak tunggu. Bapak bicara sama Pak Nenggolan. Kamu ada perlu apa sama anak saya? Enggak Pak, kami main aja. Saudara kan tahu kalau kami ini siapa? Iya Pak. Nah, terus Pak Nenggolan ini ditanya macam-macam. Saudara kerja di mana? Kan gitu. Ini sebelum tahu kalau akhirnya beliau satu instansi gitu kan. Saudara kerja di mana? Tinggal di mana? Orang tua di mana? Dijawablah begitu. Akhirnya Pak Nenggolan ditanya pertama sama bapak saya, sebenarnya tujuan saudara sering-sering datang ke sini ada apa? Nggak tahu Pak. Saya bawaannya mau ke sini aja, dia bilang gitu. Kamu ada hati sama anak saya? Gitu. Kalaupun saya tahu walaupun kamu ada hati, kamu tidak mungkin. Oh baik Pak kalau begitu. Terus Pak Nenggolan belum sempat bicara, sepertinya Pak Nenggolan dia diusir gitu kan. Sudahlah, mau ada hati mau tidak, mulai sekarang saudara jangan datang-datang lagi. Sekarang pergilah ya. Nah, seminggu lah. Ini Pak Nenggolan tuh kalau datang dia nggak tahu waktu, nggak malam minggu, nggak apa. Kadang-kadang pulang dari kantor masih seragam kantor, dia sudah datang ke rumah. Dan itu sangat terganggu. Mama saya sangat terganggu, bapak saya sangat terganggu. Tapi kalau bapak kan kalau pulang selalu sore, kadang-kadang hampir maghrib juga baru datang kan gitu. Satu kali, kira-kira seminggu kemudian saya masih ingat, tuh Pak Nenggolan datang. Nah, saya mau berangkat ngaji, saya nggak peduli, saya tinggalin aja beliau. Rupanya di situ Pak Nenggolan ngobrol sama bapak saya. Dia menyatakan keseriusannya sama bapak. Dia bilang begini, Pak mohon maaf, pada waktu yang lalu bapak tanya, kita memang tidak lanjut bicara. Saya mau terus terang kepada bapak, ini kejadiannya tahun 75 akhir. Tahun 75 akhir. Kalau tidak salah itu sudah hampir-hampir mau tahun baru, saya masih ingat mau tahun baru tahun 75. Maksud kamu apa? Bapak saya mukanya udah sinis-sinis kan gitu. Maksud saudara apa gitu? Ya Pak, saya mau mengutarakan maksud saya mau serius dengan anak Bapak. Loh, emang anak saya bagaimana sama kamu? Nggak ada sih, anak Bapak nggak pernah bilang apa-apa. Bahkan ya kelihatannya saya lihat nggak menghiraukan saya, tapi saya serius Pak. Seandainya Bapak bersedia berkenan, saya mau serius sama anak Bapak. Dia bilang gitu. Oh boleh saja, kata bapak saya. Asal kamu ikut kami, satu iman dengan kami. Terus Pak Nenggolan jawab, ya tapi kan saya belajar dulu Pak. Gitu. Oh silakan belajar. Nah udah, beliau pulang, saya pulang ngaji. Pak Nenggolan udah nggak di rumah. Tapi bapak saya dengan muka tegang, dia sebelum saya masuk kamar, biasa saya pulang pengajian tuh bisa jam 11. Bisa setengah 12 karena keliling ke rumah-rumah, ganti-ganti rumah. Terus bapak sengaja tunggu saya. Sri duduk sini. Kamu benar nggak ada hubungan apa-apa asmara sama si Nenggolan itu?
Enggak Pak, Bapak mau buktikan saya nggak pacaran sama dia. Saya juga ada yang lain, saya bilang gitu. Nggak pernah kepikir, nggak mungkin, amit-amit kalau saya sampai mau sama orang Kristen. Sebaik-baiknya dia, saya tidak akan pernah mau menikah dengan orang Kristen. Saya nanti akan mendustai agama saya sendiri. Saya durhaka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakinkan Bapak begitu. Ya tapi kok dia begitu serius, tiap kali datang. Bahkan kemarin dia seperti minta sama saya ngelamar kamu. Hah? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu? Saya tidak tahu Pak, gitu. Nah, ya sudah, terus akhirnya dia bilang katanya, ya udah saya belajar dulu. Nah sekarang kamu ajak dia. Bagaimana caranya kamu? Kamu harus bisa bawa dia ke satu iman sama kita. Kalau tidak, mulai sekarang kalau saya masih lihat lagi batang hidungnya, Bapak saya bilang gitu, batang hidungnya, kalau kamu tidak bisa mencegah, Bapak yang akan mencegah, atau kamu harus tanggung resikonya. Baik Pak, dengan senang hati. Saya seperti biasa, saya cium tangan Bapak kan. Makasih Pak, saya cium tangan Bapak. Ya memang saya ikhlas, dia bilang begitu. Memang saya nggak ada kepikiran mau menikah, nggak ada. Dan memang saya juga masih jauh lah pikiran menikah, dan tidak mungkin saya menikah dengan orang yang non agama saya. Nah, lalu kira-kira berapa hari kemudian memang Pak Nenggolan tuh datangnya bisa seminggu 3 kali, bisa kadang-kadang hampir tiap hari, sampai mama saya nggak nyaman. Sampai mama saya tuh tiap kali Pak Nenggolan datang tuh nggak nyaman. Terus saya kadang-kadang lihat dari jendela, mama saya dia bilang, tuh si Nenggolan datang. Saya langsung kabur. Sering kali ketika beliau datang, saya tinggal kabur. Nah, itu peristiwa kami sesudah tinggal di daerah Bintaro. Ya, karena tahun 75 awal, tahun 75 pertengahan kami semua udah pindah di Bintaro, daerah Pesanggerahan ya. Nah, jadi sementara beliau, Pak Nenggolan itu dari Kebayoran, itu dia jabanin. Dia bela-belain untuk ketemu saya. Pulang kantor, bahkan sampai malam, bahkan kadang-kadang bis sudah tidak ada, dia jalan kaki. Bahkan satu kali dia pakai sepeda motor sahabat dekat saya, yang mungkin notabene barangkali karena dulu saya masih remaja, pakai sepeda motor pacar saya, dia datang ke rumah saya, saking pengennya datang, kan begitu. Jadi dia datang, setelah bertemu dengan Bapak, dia merasa dapat angin karena disuruh pengajian, dia mau belajar. Bapak bilang, ajak kamu belajar dulu, belajar agama kita. Akhirnya dia bilang sama saya memang disuruh tunggu. Waktu Bapak bilang, udah nanti kamu ajak aja dia, gitu. Baik Pak. Ya, berapa hari kemudian datang Pak Nenggolan, saya memang disuruh Bapak bicara, suruh ikut ke kegiatan agama saya, gitu kan. Saya ngomong, Om, kata Bapak, Om mau belajar ya? Alhamdulillah, saya sampai urut-urut. Alhamdulillah, Om mau belajar ya. Oh, senang banget lah, Allah Subhanahu Wa Taala tuh benar, senang banget ada orang yang mau bertaubat. Saya bilang begitu kan, senang. Ya udah, ya Om, saya tiap mau berangkat, kalau mau berangkat ngaji nanti tiap habis sholat Isya, saya 7:30 udah berangkat. Kadang-kadang pindah-pindah, kadang ke Bintaro, kadang Petukangan. Pindah-pindah kami pengajiannya, kadang di sebuah masjid, kadang di masjid lain, pindah-pindah gitu kan. Beliau sempat ikut ngaji 4 bulan, ya, sempat ngikut ngaji 4 bulan. Cuma setiap kali saya bilang, kapan Om mau satu iman? Tunggulah, mau belajar dulu kan gitu. Terus mama saya juga selalu tanya, tuh orang ikut pengajian, udah ketahuan belum ujungnya, kata mama saya. Mama saya dengan gaya Betawinya kan. Ya saya udah tawarin, dia udah belajar. Saya udah berapa kali tawarin. Saya mau bawa ke ustadz saya, dan udah sering belajar sama ustadz saya. Dia selalu bilang, nanti saya belajar dulu. Ya saya sendiri lama-lama juga agak merasa dipermainkan. Om kok belajar terus? Kapan mau ambil keputusannya? Saya bilang begitu. Ya tunggulah, saya belajar dulu. Saya nggak mungkin ambil satu keputusan kalau saya tidak kenal. Dia bilang gitu. Oh oke. Jadi saya ajak terus pengajian. Tapi karena sudah 4 bulan, pengajian itu kan cukup lama karena tiap hari. Kami pengajiannya itu benar-benar tiap malam kecuali malam Jumat liburnya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Minggu, malam Senin. Pokoknya liburnya cuma malam Jumat. Satu kali udah mama tanya, bagaimana, udah ada keputusan belum dia mau satu iman sama kita biar dibawa ke Pak Ustadz? Enggak.
Bapak saya udah mulai tegang lah. Gimana perkembangan? Biar nanti bapak bawa, katanya gitu. Ya saya udah tawarkan, tapi dia bilang belajar terus. Belajar dulu. Satu kali bapak yang ambil alih, bahwa bapak udah nggak percayakan saya lagi untuk memfollow up Pak Nenggolan untuk menjadi satu iman sama kami. Akhirnya Pak Nenggolan satu kali dibawalah ke seorang guru, seorang ustadz ya. Di situ Pak Nenggolan, ya singkat cerita, ya pokoknya mau diajak satu iman lah. Cuma waktu dibawa sama ayah saya ke seorang ustadz waktu itu, Pak Nenggolan malah cerita tentang Tuhan Yesus. Terus Pak Ustadznya marah. Ya udah saudara pulang aja lah gitu. Dan mulai dari situ bapak saya sudah tidak ada kompromi lagi dengan saya, sudah ada tidak kompromi lagi dengan Pak Nenggolan. Nah itu kejadiannya sudah masuk ke tahun 76. Nah, namun Pak Nenggolan masih rajin datang. Nah disinilah saya mulai mengalami proses penganiayaan sama orang tua. Ya, setelah Pak Nenggolan dibawa ke Pak Ustadz, dia nggak mau ambil keputusan untuk menjadi seorang yang satu iman dengan saya, dengan kami. Setiap habis Pak Nenggolan datang, ada saya atau tidak ada saya, itu pasti Bapak marah. Marahnya luar biasa. Ya, pertama kali saya masih ingat, beliau datang, di rumah kami tuh ada tanaman bunga, seperti bonsai lah. Ya dulu tanaman beluntas, tapi di bonsai ya buat pagar, di luar pagar besi. Saking marahnya Bapak karena Pak Nenggolan datang, padahal Pak Nenggolan datang nggak ada saya. Tahu-tahu Bapak datang sonder A, B, C, langsung. Sri, kenapa tuh orang masih datang-datang lagi? Jangan najiskan rumah ini. Langsung Bapak cabut itu satu pohon itu untuk pukul saya. Sampai rontok itu pohon bonsai. Saya bilang, iya Pak, saya udah bilang Pak, tapi dia datang-datang terus. Sekarang begini, mau dia mati atau kamu mati? Kata bapak saya. Saya diam lah. Dia kan orang lain kan begitu. Kamu masih bisa nggak cegah dia? Bisa Pak, saya bisa larang. Tapi Pak Nenggolan ini orangnya ngotot, datang terus. Hari itu saya dipukul, minggu depan lagi. Saya udah bilang, saya langsung dulu kan surat. Saya titip surat lah. Saya titip surat melalui sahabat saya yang sudah berdua meninggal ini. Inilah yang sering saya percayakan. Saya kirim surat. Karena dulu belum ada HP. Telepon rumah dikunci. Kunci dulu sama bapak saya. Saya titip surat. Saya bilang, Om, mulai sekarang jangan datang-datang lagi ke rumah. Saya sudah disiksa sama bapak gara-gara Om datang terus. Lengan saya tuh sampai merah-merah. Sampai bekas-bekas kayak orang dicambuk-cambuk gitu. Dipukul pakai pohon bonsai itu, pohon beluntas itu ya. Nah minggu depan beliau datang lagi. Aduh, saya udah shock banget. Nah ketika itu waktu datang lagi, saya ada pas mau berangkat pergi ngaji, mau berangkat ngaji. Aduh, ini orang kok datang lagi. Saya udah tulis surat supaya jangan datang lagi. Datang lagi. Wah di situ saya udah bilang, Om pergi. Ya pergi saya memang. Sering kadang-kadang walaupun saya suruh pergi, beliau masih nunggu di dekat pos hansip ya. Dia pergi. Itu saya dipukul pakai sapu lidi sampai hancur sapu lidi, sampai semua dari sekujur kaki dan tangan semua bekas-bekas ada sapu lidi. Aduh Tuhan, bapak saya sambil ngomong begini. Sampai saya istighfar. Astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, sampai gitu kan. Pak, ampun Pak. Enggak, saya nggak suruh dia datang, Pak. Saya sudah cegah, tapi kenapa dia datang-datang terus? Itulah iblisnya. Itulah iblis itu katanya. Itulah jin yang kamu nggak bisa kalahkan. Bolak-balik bapak begitu. Karena kamu buka pintu dari awal gitu. Ya bukan hanya saya yang buka sebetulnya. Pertama mama juga buka pintu juga karena dia baik, orangnya sopan kan begitu kan. Dan saya udah bilang sama Pak Nenggolan ini, Om, apalagi kalau malam minggu jangan suka datang Om, banyak teman-teman saya datang sini. Ya maksudnya situ juga ada orang-orang yang dekat dengan saya kan datang. Waktu saya kedatangan yang kedua, sesudah Bapak itu bilang jangan datang-datang lagi, sapu lidi itu sampai patah-patah. Situ saya nggak bisa tidur, pala kena pukul,
tangan kena pukul, kaki kena pukul, pantat kena pukul, sampai mama saya, udah Pak, makanya kamu tobat dong, tobat, lawan dong, lawan dia, usir dong. Iya Ma, udah saya usir, tapi dia datang-datang terus, saya bilang begitu. Terus besoknya saya kirim surat lagi, Om, badan saya udah babak belur nih. Iya Dek, katanya, tapi saya maunya ke rumah kamu terus, gimana ya? Saya tiap kali doa seperti ada tanda mau ke rumah kamu terus. Ya tapi saya bisa mati berdiri, saya bisa mati konyol, saya bilang gitu. Apalagi Bapak setiap kali pukulin saya, kamu lebih baik mati di tangan Bapak daripada mati dalam keadaan kafir. Nah, terus. Akhirnya nggak datang nih hampir 1 bulan. Nggak datang hampir 1 bulan. Tiba-tiba datang lagi. Walaupun nggak datang hampir 1 bulan, tapi beliau suka titip surat sama teman saya. Titip surat, saya baca. Dek, baik-baik kan? Baik Om. Gitu kan? Nggak usah nggak usah komunikasi, nggak usah hubungi saya lagi Om ya, saya bilang gitu. Saya juga terganggu sekolah, saya terganggu juga ngaji saya bilang gitu. Lagi pula saya sudah terancam sekali kalau Om datang, saya bilang gitu. Ya dengan kepolosan saya bilang begitu. Tahu-tahu sebulan dia datang lagi. Udah datang, Bapak makin garang. Yang lucunya walaupun Bapak nggak ada di rumah, ya Bapak nggak ada di rumah, beliau datang. Tahu aja Bapak entah dari siapa itu tahu. Saya nggak tahu, saya tidak mau menuduh. Entah siapa yang menyampaikan, pokoknya tahu-tahu tiap kali Bapak pulang, ternyata kamu masih buka-buka pintu ya, katanya gitu. Padahal sering sekali datang sampai malam tuh dikuncin pintu, dan Pak Nenggolan tuh duduk di teras. Pernah duduk di teras sampai pagi. Jam 4 pagi baru pulang.